Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di aku review, dan pertama-tama saya mohon maaf karena lama banget nggak ada rilis video, apalagi tentang rencana penanaman kelapa saya yang sudah saya pernah ulas di video sebelumnya di sini. Dan setelah sekian tahun, akhirnya kelapanya baru bisa ditanam sekitar sebulan yang lalu, teman-teman. Oke, sebelum saya kasih tahu atau saya sharing-sharing kelapa ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu, guys. Oke, terima kasih, langsung aja. Oke, ini dia teman-teman kebun saya yang sudah akhirnya saya bisa tanami kelapanya. Padahal persiapan lahannya sudah sekitar setahun yang lalu ya. Tapi memang itu juga sengaja saya, karena sekitar setahun yang lalu itu saya baru buka lahan ini dan baru saya gali lubang tanamnya dan sudah saya isi pupuk kandang seperti ini nih. Ini bekas sekitar setahun yang lalu, kurang lebih lah. Dan pupuk kandang ini saya beli kemarin masih basah, bener-bener basah, masih mentah. Makanya saya nggak berani langsung tanam atau jarak-jarak dekat. Seperti ini nih, contohnya nih. Ini pupuk yang sekitar setahun lalu sudah jadi begini, dan ini insya Allah jadi nutrisi yang super buat kelapa saya. Jadi gitu teman-teman, kebunnya kurang lebih 1/4 hektar, saya tanami sekitar 50-an pohon. Mungkin bagi teman-teman ini rapat, tapi bagi saya ini sudah cukup. Jadi jaraknya sekitar 7 meter antar pohon, sekitar 7 meter, tapi dari sini ke sini sekitar ke samping sekitar 7,5 atau 8 meter. Dan bibit yang saya tanam ini usianya sudah tua juga, teman-teman. Jadi saya beli dulu masih baru tunas, sampai sekarang sudah umur segini, sudah hampir 2 tahun mungkin. Dan ini baru saya tanam sekitar sebulan yang lalu. Dan kalau kita lihat sudah ada muncul daun yang baru, ini tunas yang baru. Jadi insya Allah berarti akar di bawah sudah hidup ya. Kita lihat lagi nih. Nah, ini sudah tunas baru juga sudah keluar nih. Tinggal mekar. Tapi rasanya ini juga udah baru deh. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ini sudah tunas barunya udah hampir terbuka. Oke, itu dia teman-teman, 3 contoh bibit kelapa saya yang sudah saya pindahkan sekitar sebulan yang lalu. Setelah ditanam tidak ada diapa-apain sama sekali. Dan rencananya mungkin saya nggak bakal pupuk atau apa, karena saya sudah punya bank nutrisi tadi dari pupuk 1 karung 1 lubang itu. Sudah saya dinginkan sekitar setahun, jadi dia insya Allah tanahnya udah subur nih, jadi nggak perlu dipupuk lagi selama setahunan lah. Dari yang saya baca sih seperti itu. Dan yang saya sadari nih kekurangannya adalah, teman-teman, ini nggak pakai tiang, sedangkan ini di kebun yang anginnya cukup kencang nih, cukup kencang anginnya ya. Karena kemarin saya nanam juga posisinya saya lagi di luar kota, jadi saya ngupah aja sama teman-temannya, mulai dari mindahkan dari pembibitan sampai ke rumah. Dan ya saya lupa sih, nggak minta sekalian dibikinkan tiang penyangganya, karena angin kencang ini rawan sekali dia rebah, teman-teman. Tapi untuk mengatasi itu kemarin pucuk-pucuknya udah dipangkas semua, seperti kita nanam sawit yang sudah tua bibitnya. Ini kita pangkas. Dan dari 50-an pohon yang sudah tertanam, hanya ada 2 yang pertumbuhannya lambat, itu sekitar di sana, nanti saya kasih lihat. Hanya ada 2 yang pertumbuhannya lambat, teman-teman. Jadi ya saya kira kencangnya angin dia masih bisa bertahan lah. Oke teman-teman, ini saya sudah berpindah dari posisi sebelumnya. Tadi saya ada di sana. Sekarang saya udah di posisi kelapa yang pertumbuhannya lambat. Ini kalau dibilang mati sebenarnya belum, teman-teman. Ini masih ada tunasnya nih, meskipun kecil banget.
Entah kenapa ini bibitnya beda sendiri padahal masih seumuran. Ini akan saya biarkan dulu. Kalau memang ternyata nanti mati, insya Allah akan saya ganti dengan bibit yang baru. Kita replanting. Dan hanya ada 2 yang pertumbuhannya seperti ini, di sini dan di situ 1. Alhamdulillahnya setelah sebulan ditanam itu permasalahannya atau yang hidup itu cukup banyak ya. Dari 50-an pohon hanya tersisa 2 yang dianya pertumbuhannya lambat. Jadi menurut saya itu sudah cukup baik. Dan itu aja mungkin video kali ini teman-teman, sharing dari saya perkembangan dari kebun kelapa Genjah Entok yang baru saya budidayakan di Babulu ini, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, calon ibu kota negara. Ya, ini niatnya hanya daripada tanah kosong, karena dulunya di sini sawah tapi selalu kekeringan. Kalau nunggu hujan, sekali hujan dia banjir. Jadi, oh ya, sebelum saya tutup mungkin saya akan ulas sedikit beberapa tips yang saya terapin sebelum saya nanam ini. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk mencobanya dan juga ikut membuktikan. Jadi yang pertama tipsnya, bikin tanggulnya sudah selesai, itu tidak bisa langsung saya tanam. Tanahnya saya biarkan dulu sampai dia itu tumbuh rumputnya subur. Karena indikatornya tanah itu semakin baik apabila di sekitaran situ tumbuh rumput yang subur. Ketika rumputnya udah subur, kemudian saya baru ingat tips yang kedua. Tips yang kedua adalah saya bikin lubang tanam dan kemudian saya isi bank nutrisi di lubang itu. Saya jadikan bank nutrisi. Caranya adalah dengan menggali lubang. Ya, kira-kira teman ilmunya dari teman-teman yang lain gimana. Tapi kalau saya, lubangnya itu sekitar hampir 1 meter kali 1 meter. Dan saya isi pupuk kandang itu full, 1 karung besar. Dan itu hampir penuh lubangnya itu. Kebetulan waktu itu saya beli pupuk kandangnya yang murah, itu masih basah. Jadi benar-benar masih hijau, masih bau kotoran sapi. Saya isi saja full 1 lubang 1 karung sampai penuh. Kemudian maka saya biarkan sekitar beberapa bulan, hampir 1 tahun. Dan setelah 1 tahun baru bisa saya tanam, karena setelah hampir 1 tahun itu pupuk kandangnya udah jadi matang. Dan seperti yang tadi teman-teman lihat, sudah jadi gembur seperti pasir dan banyak akar-akar. Dan itu tips yang kedua. Manfaatnya dari tips yang kedua ini adalah teman-teman, kita nggak perlu mupuk lagi untuk jangka waktu setelah tanam itu sekitar setahun bahkan lebih. Saya melihat di video-video petani kelapa itu mereka ada yang bahkan 2 tahun tidak pernah memupuk sama sekali setelah tanam, semenjak tanam, karena dia sudah menyiapkan tanah itu dengan baik. Dia bikin tanah itu lubangnya jadi bank nutrisi, sehingga pas dia tanam, nutrisi dari kelapa ini itu sudah terpenuhi. Dan itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Jadi dengan kita nyiapkan 1 karung aja per lubang, itu insya Allah kita sudah bisa menghemat pupuk. Luar biasa lah anggaran pupuknya. Oke, dan yang ketiga tipsnya adalah sambil menunggu pupuknya itu matang, maka saya manfaatkan lahan di sekitarnya ini menjadi lahan untuk menanam ubi jalar, teman-teman. Karena ubi jalar ini menurut saya udah paling mudah perawatannya lah. Paling mudah perawatannya dengan modal yang tidak begitu besar. Dan bibitnya mudah, harga jualnya juga lumayan. Dan hanya 3 bulan sudah bisa dipanen. Jadi setahun saya menunggu, ini sudah 2 kali saya panen ubi di sini. Dan alhamdulillah ada untungnya sedikit-sedikit. Tapi setidaknya tanah di sini, keuntungan lainnya nih dari nanam ubi ini, otomatis bisa terawat. Rumputnya setiap panen pasti dibersihkan, setiap mau nanam pasti dibersihkan lagi. Jadi sambil daripada kita menunggu pupuk itu matang, pupuk bank nutrisi tadi matang pupuknya, tapi kita biarkan, otomatis jadi rumput yang tinggi banget kan. Jadi lebih baik kita tanamin sekitarnya, tapi kita harus banyak kapur supaya tanahnya tidak terlalu asam. Oke, itu adalah tips yang ketiga dari saya, dan siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman mau mencoba juga menanam bibit kelapa Genjah Entok. Dan yang mau beli bibitnya bisa klik link di deskripsi saya. Itu bibitnya dari Jawa dan harganya juga murah. Pengirimannya juga nggak usah khawatir, kalau
teman-teman pikir bakal dikirim bibit kelapa itu utuh, kalau yang insya Allah di link saya ini dia enggak, dia udah dilepas dari batoknya, sudah di dalam bentuk polybag. Jadi mau beli banyak pun itu tidak perlu membutuhkan kargo yang besar-besar karena tidak terlalu berat, karena tempurungnya udah dilepas. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.